Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Jadi sebenarnya yang menjadi host itu adalah Akademi Sastra Toba. Jadi Akademi Sastra Toba itu Yuri, kita kan kemarin jumpa di Bali Gay Writers Festival ya. Ya. Jadi Akademi Sastra Toba ini adalah penyelenggara dari Bali Gay Writers Festival. Pada waktu itu kami belum ada Instagramnya. Jadi ini baru kami bikin dalam rangka kegiatan ini sebenarnya. Jadi yang udah ada akunnya Bali Gay Writers Festival. Kami akan mulai dari Akademi Sastra Toba karena itu yang menjadi penyelenggara sebenarnya ya. Tapi karena nggak bisa, jadi dari Batakologi, terima kasih untuk sudah mengundang ya. Tapi saya yang akan bertanya-tanya ya. Ito Yuri, terima kasih juga untuk kesediaan kita ngobrol sore hari ini, gitu ya. Halo? Halo, ya, Tok. Ya, oke ya. Nah, Ito, ini saya sudah apa sih? Ini ada yang di waktu kita di Bali Gay Writers Festival dari Bandung V Institute dan Batakologi memberi kami ini Kosmogram Batak 2023-2024. Jadi obrolan kita akan sekitar ini, Toh Yuri ya. Ya. Nah, aku udah baca dan berusaha memahami ya. Ini kosmogram ini, bahwa kosmogram ini gambaran kosmos secara geometri gitu ya. Geometri berarti secara matematika gitu ya. Melalui garis, melalui sudut, melalui ruang gitu ya. Nah, aku udah baca juga keterangan di sini bagaimana upaya dari Bandung V Institute ya sebagai pusat penelitian ini untuk membuat atau membukukan dari riset yang dilakukan oleh teman-teman Bandung V dan kemudian mendirikan atau membuat mendorong untuk batakologi.id dipublish ke publik gitu ya. Nah itu saya sebagai orang awam nih ya, aku memang tahu juga misalnya istilah-istilah ini tapi belum memahami secara secara teknisnya tuh bagaimana sih. Kalau aku baca dari kalender kosmogram Batak ini udah dilakukan riset gitu ya itu ya. Itu bisa nggak menceritakan riset yang dilakukan oleh teman-teman Bandung V Institute sebelum jadi kosmogram Batak kalender ini? Bisa cerita itu sebentar? Iya, sebenarnya kalau kegiatan kami lebih dominan di digitalisasi koleksi punya buku orang tua kami, punya sini ada buku punya orang tua kami sedang dilakukan digitalisasi untuk kami punya ada satu sistem nanti ada sekitar 200 buku yang yang dikerjakan saat ini sekitar 30-an buku. Nah, jadi jadi dari proses kerjaan digitalisasi itu ya ada beberapa informasi yang terbaca gitu kan yang terbaca ya salah satunya juga mengenai tentang Pagbinotoan punya orang tua kita lupa Pagbinotoan itu ya Pagbinotoan yang menarik itu Pagbinotoan tentang langit gitu.
Perbinotoan tentang langit dan banyak-banyak hal. Sebenarnya kalau kita tarik ke apa namanya ke dulu-dulu kali, kalau kita tarik ke Hmm? yang punya perbinotoan ini kan Datu. Datu, ya. Datu yang punya perbinotoan ini. Baik pengetahuan tentang apa kan, tentang waktu, tentang obat-obatan, tentang apa Ya. istilahnya banyak-banyak hal itu yang pengetahui itu Datu. Jadi kalau sepanjang perkembangan zaman, akhirnya pengetahuan itu jadi apa namanya, sejak perkembangan zaman, pengetahuan itu jadi milik semua gitu. Hmm. Jadi milik semua. Salah satunya kan salah satunya benda yang kita yang kosmogam ini. Ya, kosmogam ini kan awalnya ini Datu yang tahu ini. Hmm. Ya, Datu yang Iya. mengetahui apa masa-masa begitu. Misalnya kapan waktu cocok tanam, kapan waktu berlaut dan segala macam. Iya. Jadi dari ini maksudnya dari leluhur Ito sendiri atau leluhur Batak secara umum yang 20 buku itu yang Parbinotoan ini. Ah, sebenarnya 200 buku itu bukan punya kami, itu punya orang tua kami itu. Orang tua kami maksudnya Oke. uh, nggak apa nggak Orang masih tua orang Batak lah gitu ya, masyarakat Batak gitu ya. bukan, masih orang tua kami dekat lah. Oh, oke. Belum belum tua-tua kali. Belum terlalu jauh. Iya. Oke, itu apakah ada hubungannya karena itu marganya Sagalang sehingga punya buku Parbinotoan itu atau gimana? Karena Ah, kalau nggak salah itu Sagala itu kan berkampung di Cianjur mula-mula ya. iya. Apa ada kaitannya dengan itu? Karena di sini aku lihat ada semacam apa apa sih penelitian riset di Cianjur mula-mula ya pada malam hari misalnya untuk Bukan, melihat rasi. Oh bukan, bukan. Kalau nggak ada Senjung hubungannya. nggak ada bukan ke situ hubungannya. Jadi kalau mengenai buku tadi itu punya apa pembina komunitas kami ini kan apa Oke oke. punya orang tuanya. Jadi ya itu maksud saya. Nah, tapi kan Oh oke. Senjung mula-mula itu kami ada punya apa namanya kan ada simulatornya. Simulatornya ini yang Stellarium itu kami Mhm. set itu lokasinya memang di Sanjung Mula-Mula. Bisa diatur-atur dia. Oh iya 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 iya. Iya, ini yang ini sebenarnya pengetahuan baru ya buat aku ya, karena kan ini di Parbinotoan ini kata lain dari Parbinotoan apakah sama dengan Pustaha? Pustaha Batak Kaitannya ada. Karena kan mustahil itu di situ ditulis Pabinotuan. di situ ya. Di Nah, situ. setahu aku gitu ya, setahu yang aku dikasih tahu gitu ya oleh kawan-kawan yang tahu tentang Pustaha Batak, kebanyakan di Pustaha itu kebanyakan tentang cara-cara kesehatan gitu ya, apa obat-obatan di masa lalu untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada catatan tentang misalnya ini kan hal yang kalau ini catatan periodik berarti catatan yang apa yang rapi gitu ya, Ito ya, yang dari berarti yang dari 200 buku yang Ito baca itu atau yang kalian teliti itu ada ini semua tentang catatan keteraturan itu ya. Enggak, kalau 200 buku itu enggak memuat itu aja. Karena kan ada pengetahuan tentang sosial juga, tentang apa, tentang cerita-cerita, tentang apa, bukan tentang ini aja. Makanya kan di daftar Oh, pustaka itu yang apa cukup menonjol itu, yang cukup menonjol beberapa kan di slide yang pernah saya kirim itu ada enggak ada paling beberapa pustaka. Contohnya ini ada saya pegang ini, contohnya mm-hmm. ada beberapa saya pegang. Salah satunya Tapi aku ini, nggak bisa lihat, nggak apa-apa. inilah contohnya ini. Bisa terlihat ini ya. Nggak terlihat judulnya Aku lagi ya. nggak bisa lihat sayangnya Nggak bisa. karena gelap. Ya dia ada beberapa yang apa ada kaitannya gitu, ada kaitan beberapa aja. Hmm. Nggak dari 200 Iya. buku itu aja. Ya, oke. Sekarang itu gini ya, apa sih kalau di sini kan berarti risetnya itu dengan cara ilmu pengetahuan alam gitu ya, secara ilmu alam. Aku baca di latar dirimu itu
matematika, dan bisa kalau di sini di kalender ini aku baca ininya ya, ada perhitungan gitu ya. Apa namanya? Kok gambar perhitungan dari misalnya penanggalan gitu ya. Perhitungannya itu misalnya ada di sini ada W sama dengan F, W post latitude, longitude, astronomical. Nah, ini apakah lalu itu ada rumusnya. Kemudian ada kode-kode. Nah, kode-kode kalau di Pustaka Batak itu kodenya itu seperti apa? Itu bisa ceritakan nggak? Yang Ya, seperti ini ya, nah, apa gambar-gambar gitu ya? kalau kode itu kebanyakan dia bentuknya apa namanya, seperti turi-turian, kayak itu bentuk kodenya. Kebanyakan Turi-turian. Oh, turi-turian turi-turian ya. Oh, itu. Oh, kalau gitu oke. Perumpamaan gitu ya. umpama. Proverb gitu ya. Karena kan kalau kita misalnya ngomong bertanya-tanya kepada orang tua gitu, kita tanya, opung kenapa seperti ini? Ceritalah dulu ada kejadian begini 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 begini. Itu maksud saya apa? Itu yang kode-kode yang dimaksud itu. Dari batu itu Oh dia. iya oke. Ya. Jadi Iya, dia nggak jadi ngomong bisa dalam bentuk kodenya itu bisa dalam bentuk turi-turian, juga dalam gambar bisa juga ya. Gambar kan? ada juga gambar pun ada juga. Tapi itu yang kebanyakan kan apa itu yang bentuk-bentuk apa namanya, bentuk-bentuk turi-turian gitu yang akhirnya dilemparkan lagi pembaca sekarang ya, membuat berpikir juga. Oh iya. Berpikir luar biasa pikirnya itu. Misalnya kan Iya, 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 iya. ya. Kita berpikirnya itu karena apa? Karena bahasa yang kuno, atau maksudnya bahasa itu tidak dipergunakan lagi sekarang, atau makna dari turi-turian itu sulit kita mengerti. Kalau aku duganya memang agak sulit dimengerti itu karena apa namanya, salah satu kan mungkin jarak penyampaian itu udah berapa tahun gitu. Tentu kan udah ada perubahan gitu mas, yang maksud saya itu. Ya, oke. Nah, ini ya, aku mau tanya nih ya, kosmogram Batak itu berarti di masa lalu ya, para cendekiawan kita atau opung-opung kita di masa lalu itu, mereka itu mencatat kode dalam bentuk gambar atau turi-turian yang tadi itu bilang itu kan, yang akhirnya itu kan demi kesejahteraan mereka ya, kalau aku bisa tangkap di sini. Misalnya mereka jadi tahu kapan waktu yang baik untuk berburu, bertani, membangun pemukiman, berperang gitu ya. Nah, itu pada akhirnya kan untuk kesejahteraan mereka di masa lalu gitu kan. Pada masa itu, sehingga mereka melahirkan kita sekarang lah ya, misalnya berlanjut sampai sekarang. Nah, menurut Ito sebagai peneliti, kalau kita ini apa perlunya kita memahami kosmogram Batak itu untuk masa kita sekarang, di masa kita sekarang, menurut Ito? Iya, kalau mengenai relevansinya ke sekarang, paling kalau kita bisa tebak kan, bisa apa? Kemarin kan waktu pembicaraan dia apa dulu di Bali itu ada beberapa teman-teman seperti Bapak Tua Idris Pasaribu, terus lagi Bang Saud kan bilang, ada dulu orang tua kita dulu apa namanya, bisa cepat tahu barang hilang karena sana ada pohon ini, ada pohon ini, ada pohon ini. Iya, Cepat betul. katakan seperti itu. Ya, kalau sekarang dikatakan itu dikabur semua. Bahkan kalau kita bilang apa, aku kasih orang tua dulu misalnya kan tahulah dia ini bintang ini, itu arah utara, bintang ini arah utara. Bahkan katanya itu lebih akurat malah daripada kompas kita sekarang. Maksudnya Betul, kayak betul. Ya. bentuk keakuratannya itu kadang yang apa namanya, yang apalah luar biasa itu. Iya. Iya, aku juga dengar ya tentang itu ya, yang apa sih untuk pengetahuan di masa sekarang itu, kalau yang di kisahnya si Bang Saud Situmorang itu kan mencari kuburan ya, dalam hal ini mencari kuburan opung di hutan ya, hutannya kemudian hilang.
Nah, sekarang di masa sekarang gitu ya, hari kita sekarang, anggaplah hutan-hutan itu memang menjelang tidak ada gitu ya. Ada beberapa hutan malah udah gundul gitu. Terus dengan misalnya masa kita sekarang ini, apakah kita masih memerlukan atau gini, apakah pengetahuan eh, leluhur kita itu di masa lalu melalui pustaka itu, melalui buku-buku Parbinotuan itu, apakah kita memerlukannya sekarang di saat hutan tidak ada lagi, atau misalnya di saat misalnya bintang kita nggak bisa lihat lagi karena satu dan lain hal, karena perubahan alam dan sebagainya, karena lingkungan yang berubah. Itu menurut itu gimana? Apakah Kalau ini jadi pengetahuan kita saja di masa lalu, tapi untuk yang sekarang bagaimana? Kita nggak mungkin kembalikan misalnya hutan-hutan yang hilang gitu. Kita nggak mungkin kembalikan lagi lingkungan atau polusi yang udah membuat bintang-bintang nggak ada gitu. Kira-kira gimana menurut itu saya rasa relevansinya sekarang? ya masih berlaku juga, tapi itulah masalah kalau kita menetapkan permasalahan apa kan, masalah musim juga itu kan dari apa, Hmm. masih dari bintang itu ada saya dapat buku itu dari dari tulisan profesor dari UGM bilangnya tentang Hmm. etnoagronomi. Tentang Hmm. ekonomi. Jadi ekonomi berdasarkan pengetahuan lokal gitu. Nah, itu ada Hmm. orang-orang tua dulu, orang di situ dibilangnya pada waktu rasi bintang ini nampak di sebelah sini waktunya kita tanam apa. Hmm. Ada disampaikan begitu. Mungkin kalau kita apa namanya itu kan mungkin kalau kita lihat itu kan bicara tentang pergerakan bumi ada yang namanya istilah geosentris, heliosentris. Nah, itu pada kan saat bumi condong SD kan kalau dengan bintang gitu pada saat bumi condong ke barat itu kan itu mempengaruhi cuaca juga dia. Iya, iya, iya. Tadi itu. Iya. Kalau ya itu bisa ya, maksudnya kalau pengetahuan lokal itu ya. Nah sekarang saya ini ingin tahu gitu ya, kalau misalnya rasi bintang itu masih ada gitu ya, Ya, atau rasi bintang itu masih ada nggak sih itu sekarang ini zaman kita hari ini? masih ada. Apa masih ada? Masih ada. Ah, mungkin Masih ada. pertanyaan apa tadi itu? Jadi waktu-waktu tertentu itu kayak misalnya ini yang ada di sini nih ya, yang aku lihat di sini kan ada yang di apa sih namanya yang di eh, Cianjur mula-mula ini pada waktu-waktu tertentu kan ada yang membentuk ini ya, gugus gitu ya, apa rasi bintang gitu ya. Ya, Sekarang apakah ada juga? Masih ada sekarang ini? masih bisa ada lihat tapi masalah pertanyaan selanjutnya kan bagaimana cara melihatnya. Nah, itu karena Iya, kan permasalahan kita kan di kota besar ini apa gedung-gedung tinggi iya awan betul. cahaya polusi udara apalagi kalau di alam itu berawan banyak itu kan agak mempersulit melihat itu juga itu cukup mempersulit itu melihat itu. Nah, Iya betul betul. jadi kebetulan ada apa jadi kami merancang kembali kosmo kami itu kami pakai apa dia. Kami pakai itu ada simulatornya, kami pakai simulator Stellarium itu kami pakai. Itu kebetulan bisa diinstal di HP juga. Bisa. Hmm, gitu ya. Ya, Itu bisa terlihat meskipun di langit ada gangguan, tetap kita bisa gitu ya melalui aplikasi itu. Gimana? bisa. Tapi pernah sih saya baru-baru ini kan apa namanya pas apa jam-jam 10 malam jam 10 sampai jam 12 malam Oh, masih pernah lihat dikasih bintang itu baru beberapa hari oh, ini ke atas itu saya lihat itu ada Orion itu saya lihat. hmm, ya. Kalau buat itu yang tahu misalnya rasi bintang itu atau makna dari rasi bintang itu eh, eh, bisa bisa atau misalnya bisa melakukan apa gitu atau itu yang berpengetahuan melihat pengetahuan itu informasi itu petunjuk apa yang bisa kita lakukan di masa sekarang dari hasil yang kita lihat itu dari pengetahuan di masa lalu itu. Ya kalau secara detail saya belum dapat nih mengenai makna kasih bintang itu penanda apa Hmm. belum ketemu. Belum belum Oh, belum oke. ketemu. Paling aku Ya. bisa terlihat itu ya apa
apa ya, kalau mau kita cerita definisi itu memang kurang paham di situ. Mau bicara definisi orang Hmm. itu apa, sulit sekali itu. Tapi apa namanya, paling bisa dilihat itu kan sebagai itu ada apa, sebagai ya, kalau orang yang memahami lebih baik itu bisa dilihat itu ini apa, kita mau masukin musim apa, itu ada orang bisa paham gitu. Itu Iya, pernah iya. bagi artikel apa yang di apa teman-teman di fak itu kan menggunakan kasih bintang itu juga itu sebagai patokan penanda musim dia. Hmm. Jadi kalau begitu, kalau di desa-desa kita masih bisa pakai kosmogram ini ya itu ya. Kalau di desa gitu ya, yang masih ada masih masih apa ramah terhadap kelingkungan gitu. Menurut itu gimana? Daripada di kota gitu. Kalau di desa ya mungkin masih, kalau ada orang yang apa, mungkin kalau orang yang bisa paham lah ya, yang Mm-mm. memakai itu, yang bisa, yang ya begitulah. Kalau di desa mungkin yang tertentu yang paham nih mungkin bisa itu. Hmm. Ya, ya, ya. Aku tadi waktu ini ya baca eh, apa tentang kosmogram kita ini, kan kalau zaman dulu itu ya, opung-opung kita, para tua-tua yang dulu itu dengan membaca kosmogram atau dengan membaca apa namanya keteraturan periodik alam dan lain sebagainya, mereka jadi bisa bertani, bisa apa namanya berperang bahkan gitu ya. Nah, sekarang kan musim-musim itu seperti sekarang lah misalnya gitu ya. Dengan aku mau tarik ke situasi sekarang itu ya, misalnya dengan perang Palestina, Israel, perang Ukraina dan apa Ya, Rusia gitu yang hampir nggak ada musimnya gitu loh. Nggak kelihatan ini musim apa, tiba-tiba perang aja dan perang itu berkelanjutan atau perang bertahun-tahun. Perang nggak melihat musim. Nah, itu ngelihat peristiwa ini gimana dengan kalau itu sebagai matematikawan atau sebagai orang yang meriset dengan kosmos yang ada alam semesta sekarang ini itu melihat apa yang kejadian sekarang ini bila kita tarik benang merahnya dengan ya kita dengan kosmogram Batak ini atau ya kalau kosmogram secara universal. kalau mengenai yang perang internasional itu memang apa, kurang ngerti juga itu bagi mereka kenapa, kalau lihat ya kurang ngerti juga kenapa mereka apa kaitannya dengan kosmogam. Mungkin ya kosmogam mereka lah paling itu, paling kosmogamnya mereka ya. Itu ya kan, kalau mereka dengan tentang kosmogam mereka juga itu tentu patut apa ya. Kalau kita paling kita arah yang kita pakai kan ya kita pakai ini kosmogam ini kan untuk mewaspadai, hindari arah ini paling. Oh, iya, iya, iya. Kalau yang Hmm. dapat yang kosmogam petunjuk petunjuk apa ini, ada namanya naskah Paninabulun itu. Ya, Jadi kalau bisa Panina Bolon. naskah Paninabulun, jadi bilang situ, ah, pada bulan kesekian, pada bulan 1, 2, 3, kepala Paninabulun menghadap ke timur. Jika kita berperang, Hmm. harus meninggalkan arah apa? Itu ada naskah ini, ada sini tulis apa namanya, catat risetnya dari apa, dari Winkler di sini. Saya pegang juga. Hmm. Iya, 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 iya. Oh, di sini ada di kalender ini, atau aku mau tanya juga ya ke itu, apakah dengan eh, ini kan kosmogram ini secara teknologi ya itu ya, risetnya ya kan, Iya, dengan teknologi yang ada, dengan cara apa rumus-rumus tadi matematika. Kalau misalnya melihat teknologi digital yang sekarang juga batokologi juga mendigitalisasi pengetahuan ini. Nah, dengan teknologi digital yang ada sekarang ini, eh, apa manfaat atau peran dari pengetahuan di masa lalu itu?
Bahkan ulang itu bahkan dari Kan kita punya pengetahuan di masa lalu ya, yang namanya ini ya, kosmogram Batak ini ya, yang kita sudah hitung, yang itu sudah hitung melalui rumus-rumus matematika. Nah, sekarang kan teknologi udah sangat digital, hmm, polarisasi ya, maksudnya kita itu semua orang itu punya informasi yang berbeda atau yang sama. Kita kadang-kadang punya keseragaman informasi atau juga ketidakseragaman. Atau sekarang barangkali informasi itu menjadi tidak seragam karena semua orang apa namanya punya punya apa ke punya preferensi masing-masing dalam hmm. memenuhi keingintahuan informasi teknologi gitu ya. Nah, kita sekarang punya kosmogram Batak. Lalu ada teknologi digital yang hampir-hampir tidak melihat alam gitu ya itu ya, nggak bisa tidak melihat alam semesta kan. Kalau digital Kalau kalau di ulang itu kalau di kita masih melengkap juga. kalau kosmogram kan kita berdasarkan itu tadi ya, berdasarkan geometri kan, Ya benar ya. ilmu ukur. Kita Ya. ngitungnya itu dari apa yang kelihatan di kosmos, alam semesta, di jagat semesta ini gitu ya. Kalau digital itu, teknologi digital kan tidak melihat itu semua, bukan? Ya kali teknologi digital ini kan itu kan sebenarnya kalau kita pakai teknologi itu sebenarnya untuk mempermudah gitu jelas itu kan. Mm-mm. Untuk Mempermudah. mempermudah. Nah, Iya. Jadi sekarang aku ingin tanya ya sebagai atau ingin bertanya-tanya sih sendiri, apa peran kosmogram ini sekarang dalam teknologi digital? Apakah si teknologi digital ini juga merujuk pada kosmogram? ini kalau tanya kan apakah merujuk kosmogram, saya entah kenapa bilangnya ya, kurang yakin apakah memang jawabannya iya gitu. Karena apa? Kan Hmm. kalau kita pakai lah teknologi misalnya kan kalau apalagi kita bicara lah penanggalan kita pakai ini kan penanggalan apa sekarang penanggalan Mm-mm. masih kadang agak kabur juga apa definisi-definisi tanggal ini kurang jelas itu apa dalam Iya, istilah. iya, iya. Nah, misalnya kan kita bilang lah 1 Januari ada emang 1 Januari ada apa? Hmm. Itu kan lagi pula kalender seperti kalender apa ini kan kalender Masehi kayak kayak apa namanya bilang ya kalender Masehi ini entah kenapa lah itu kalender Masehi kayak apa namanya apa namanya gejala astronomi itu nggak begitu nampak di situ. Hmm. Nggak begitu nampak dia. Kalau kita, Oh, gitu ya. kalau bisa lah kalau beberapa kalender misalnya kalender tradisional kan kebanyakan kalender tradisional kan itu menggunakan lunar. Jadi dia patokannya ya fase bulan lah ya kan. Bulan. Hmm. Itu fase bulan dia patokannya. Kayak misalnya kan Hmm. kalender Hijriah gitu. Nah, dia kan kalau Mm-mm. bulan baru kita berlangkah ke bulan selanjutnya gitu kan. Ya, ya, ya. Ini kalau di kalender Batak ini, di Sipahasada ini, dimulainya Mei ya? Benar, Mei tahun Masehi. iya. Iya. Tahun ini ya, tahun Oh, ini. tahun ini. Hmm. Ya, ya, ya. Oh, gitu. Nah, ini sekarang kalau kita melihat atau misalnya merujuk pada kosmogram Batak ya, itu ya, atau itu sendiri deh ya sebagai periset itu kita melihat ini nih si paha sada atau sekarang udah si paha 5 si paha berapa ya sekarang Oktober tuh Desember Desember berarti Di Paha Pitu. eh, si paha pitu. Iya, Nah, si paha pitu menurut Hala Batak ini kan ini ada tanggal-tanggal ya. Meskipun iya, ini tidak apa sih kita nggak merujuk ke situ gitu ya. Tapi ada tanggal-tanggal yang dicatat iya. di sini misalnya tanggal 5 dan sebagainya itu hari baik untuk menikah gitu ya. Tanggal 3 hari ikan. Nah, Hmm. menurut itu apakah ini hanya kita sebagai ini aja ya atau pengetahuan yang eh, apa sekadar memori saja atau gimana itu menurut itu?
Ya ini saya masih masih mengikuti ini sebenarnya dari tulisannya Luban Tobing kan dibuatnya di Iya. situ ada apa namanya kolom-kolom hari di situ dan ada kode-kodenya. Mm-mm. Nah, di sini juga Iya. dijelaskan dia itu simbol ini artinya apa, simbol ini artinya apa. Kami masih merujuk ke situ, tapi kalau itu masih ada apa namanya masih ada riset lanjutan di situ apa emang ada apa emang tanggal situ bagus apa, emang ada apa misalnya kan ada buatnya tanda apa lingkaran dua itu yang dibuatnya hari yang baik untuk menikah dan seterusnya. Ada buatnya Hmm. hari yang baik untuk menikah, menerima ternak sebagai pembayar untuk menabung benih. Nah, misalnya kan Hmm. ada kadang benih-benih tertentu yang perlu dia curah hujan banyak. Hmm. Ada juga hujan aja, perlu hujan memang, tapi jangan banyak-banyak. Nah, itu masih ada juga apa namanya, masih ada juga di situ masih ada riset di situ. Oh iya, iya benar juga ya. Maksudnya di bulan-bulan ini kan ada banyak hujan gitu ya. Benar. Kalau merujuk merujuk ke sini ada sih ya. Maksudnya ini masih bisa kita pakai gitu ya. Nah kalau sekarang ya itu ya, karena zaman dulu kan misalnya zaman dulu opung-opung kita masih beragama tradisional gitu itu ya. Sekarang aku mau nyambungin, kita sekarang lebih banyak gitu ya orang Batak sekarang udah beragama gitu ya. Udah udah tidak lagi merujuk pada pengetahuan kosmogram ini. Bahkan di sini itu tulis juga nih di awal itu gitu ya. Di awal ini bahwa ini catatan ini bukan catatan untuk mistis gitu ya, tidak untuk di atau tidak untuk dipakai untuk keperluan yang apa nih disclaimer ini ada ramalan-ramalan gitu ya Hmm. eh, sebagai zodiak horoskop populer modern. Jadi kalau begitu ini bagusnya kita pakai untuk apa itu? Ya, kalau misalnya kan ada disclaimer ini kan menunjukkan bukan untuk cerita bukan untuk ramalan sebenarnya kan. Dan Mm-mm. kan bukan untuk ramalan, tapi ini kalau dibuat kan ada dijelaskan ini ini sebagai apa namanya tahap awal penziarahan pengetahuan ini kami buat di situ istilahnya. Mm-mm. Oh iya 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 Tahap awal penjarahan betul. penziarahan Iya. pengetahuan. Jadi iya benar. Ini semacam ziarah kita ke masa lalu ya. Ya. Karena sekarang misalnya ya kalau misalnya ada anggaplah datu ya, datu di zaman sekarang ini ngomong-ngomong tentang misalnya oh kalian tanggal segini bagus lah untuk ini menurut apa namanya pemandangan saya gitu ya sebagai datu atau sebagai orang yang binotoan gitu ya. Nah, itu sekarang malah suka dianggap sebagai superstitious gitu. Itu ngelihatnya sebagai periset juga ngelihat gitu ya di keluarga misalnya. Keluarga atau masyarakat Batak kalau ada yang masih melihat seperti ini seperti itu adalah kita seperti apa sih masuk ke apa namanya itu sesuatu yang nggak masuk akal. Padahal ini telah dilakukan riset secara akademis kalau atau secara ilmu pengetahuan alam gitu ya itu ya. Ya, Jadi itu merasa ada ini nggak ada apa sih namanya ada kontradiktif gitu loh. Bahwa kita sudah menemukan ini, kita sudah menziarahi pengetahuan kita di masa lalu oleh opung-opung gitu ya. Kita mengetahui kode-kode, kita melihat melalui gambar atau melalui turi-turian, tapi di lain pihak juga kita seperti dilarang gitu loh untuk mengetahuinya karena itu seperti apa mengetahui sesuatu yang mistis sifatnya gitu. Itu memandangnya bagaimana itu sebagai ilmuwan dalam hal ini? ya kalau mengenai apa itu ada pernah saya lihat di tulisannya siapa itu belum baca sih, tapi ada teman punya bukunya dari Andrew Gregory tentang Mm-hmm. tentang filsafat itu dibilangnya kadang permulanya sains itu dari hal-hal mistik begini. Iya, 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 iya. Bermula dari situ dari hal-hal mistik itu kayak apa namanya kan misalnya kayak
Kayak misalnya kan orang tua kita dulu bilang apa, ya bisa dibilang apa, rupanya selanjutnya tuh malah lebih akurat kata-kata orang tua kita daripada teknologi. Betul, betul, Itu betul, betul, betul. Iya. Jadi sebenarnya ya, atau gini sekarang upaya Batakologi untuk menyebarkan kosmogram ini ke lebih banyak masyarakat Batak ini agar mereka turut menziarahi pengetahuan kita di masa lalu. Apa harapannya itu dari Batakologi dalam hal ini? ya kawan saya kan untuk penjara ini saya untuk apa sebenarnya kalau tentang berziarah ke pengetahuan itu ya harapnya supaya mungkin kadang gini ya, ada permasalahan sekarang ini ya, permasalahan kita sekarang ini masalahnya sekarang kalau kita permasalahan ini nggak ketemu jawabannya, kita pakai dengan apa metode-metode apalah metode ilmiah, kadang jawaban susah, malah jawabannya ada di masa lalu. Oh iya, iya, iya. Kayaknya harapannya ini supaya apa, supaya mulailah apa namanya, mulailah menaruh, supaya apa orang mulailah menaruh perhatian kembali kepada Iya, iya, betul, betul. yang kayak Kalau hal-hal itu iya, kira itu. iya. Ya, kalau itu sekarang kan ada itu sekarang ya yang baru saja terjadi ini di Bakara itu di si Gulape sama di Bakti Raja itu kan ada banjir bandang ya, Iya. banjir bandang di berita-berita itu yang menyebabkan misalnya saya pernah tuh ke Bakara itu di depannya Hotel Senior, pernah menginap di sana dan sekarang itu di depan Hotel Senior itu ada banyak sekali batu-batu alam terbawa arus banjir bandang itu sampai di depan hotel itu banyak sekali batu-batu. Itu bisa kita bisa kalau itu lihat ke kosmogram kita ini itu melihat apa di kejadian di Bakara belakangan ini. Belum ada sih melihat memahami dari situ sesuatu. Ya, ya, ya. Mungkin kalau dari turi-turian ini ya, kalau turi-turian yang lebih ini ya, lebih dekat dengan sastra ya, pembacaan gitu ya, pembacaan para leluhur Batak di masa lalu, pada masa lalu yang mereka turunkan melalui turi-turian itu, melalui apa sih namanya, teka-teki melalui turi-turian. Nah itu juga secara matematika apakah itu juga diteliti atau itu hanya kosmogram ini hanya meneliti dari alam semesta. Kalau turi-turian apa masuk dalam kosmogram ini? Termasuk Masuk juga ya? masuk kan, karena itu kan kami ceritakan di situ ada namanya bulan itu kan punya dua anak gitu, ceritakan kemudian. Oh iya, iya, iya. Ada dua Iya, anak iya, iya. Korea masih ala sungsang ini berkelahi. Itu cerita Iya, iya, iya. misalkan jauh-jauh. Itu dari situ mulai tugi-tugannya itu. Iya, iya, iya. Itu dalam bahasa Batak kuno ya itu ya? Dalam aksara Batak ya? Enggak. Ini bukan aksara Batak, masih apa? Ini masih tahun 1928 buku itu. Bisa lihat bukunya. Oh gitu. Ini bukunya. Oh, jadi bukan dalam aksara Batak yang itu lihat itu? Bukan ini ceritakan sama apa namanya, sama Walden Magutagalung. Udah. Oke. Jadi dalam bahasa Latin ya, atau dalam bahasa kita sekarang gitu ya? Bahasa Batak emang, tapi aksaranya aksara Bahasa Latin. Batak. Aksara Latin, oke. Oh gitu ya, baiklah. Di sini itu ada disandingkan juga dengan Batak itu dengan yang lain ya, dan dengan Sanskrit. Nah, menurut dalam riset itu kalau misalnya ini masyarakat Batak itu berdekatan nggak? Atau misalnya ada nggak kaitannya misalnya dengan masyarakat Bugis gitu dalam melihat kosmogram mereka?
masyarakat eh, Sunda misalnya atau Jawa gitu. Itu kalau misalnya mereka melihat alam itu ya eh, secara apa apakah itu bisa ada benang merahnya itu dengan apa namanya orang-orang tradisional di suku-suku di Indonesia yang lain. Ya, kalau pertanyaan benang merahnya saya lebih melihat ini benang merahnya kayak apa pengaruh Hindu katanya. Kayak pengaruh Hindu. Gimana jawabannya? Ya, kalau saya lihat benang merahnya itu lebih ke pengaruh Hindu di situ. Oh, Pengaruh Hindu ada kebetulan ada ulasannya dari Pakin. Judul bukunya ini Batak Fruit of Hindu Thought. Buah Batak dari pemikiran Hindu. Ada di sana ditunjukkan, bahkan istilahnya kasih bintang Batak itu kan itu serapan dari bahasa Sanskerta itu. Contohnya kan Sanskerta ya. serapan itu kan contohnya kita bilang namanya Pormesa Nasa 12. Pormesa Nasa 12. Nah, Mesa itu bahasa Sanskerta artinya kambing, Aries. Ya ya ya. Ya ini sebenarnya unik juga ya bisa apa namanya misalnya di kita gitu ya masyarakat Batak bisa sama gitu dengan yang ada atau ada kaitannya. Itu menurut itu dalam pemandangan atau karena mereka melihat alam yang sama atau karena apa itu? Maksudnya kenapa jadi mirip antara Batak dengan yang lain? Biasanya seperti itu kenapa? Iya. Ya, ya kalau melihat alam yang sama tentu langit di satu daerah kan beda dengan langit yang lain. Itu sudah setuju kita itu kan langit yang satu dengan yang lain itu berbeda. Makanya itu tadi apa namanya kosmogram tadi kan ada sini rumusan fungsi W sama dengan F. Itu. Di sini tunjukkannya ada yang mempengaruhi situ W kecil di situ ada W kapital sama W kapital sama W kecil. W kecil itu kan hari dalam minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis seterusnya gitu kan. Terus lagi position latitude longitude itu lokasinya. Lokasi itu kan lokasi mempengaruhi juga pengamatan. Ya. Sama tentang observasi astronomikal. Kalau lihat kenapa bisa sama itu kalau lihat ya langit yang diamati itu berbeda, tapi kenapa ada sama itu ya itu saya maksud tadi ada pengaruh Hindu. Bahkan kalau mungkin dilihat lagi ya, pernah saya ngobrol dengan teman-teman dari Sunda, itu kan kita Batak ini kan 30 hari itu ada namanya masing-masing. Artinya Sumanggara, Muda, Braspat, Sikora, Samisa, Artinya seterusnya kan. Ditengok lagi kayak teman-teman di Sunda, mereka juga bilang ada mirip begitulah, Aditya, Soma, Anggara, Buddha. Mirip dia nama-namanya. Iya, betul. Iya, menarik ya sebenarnya ya. Iya. Melihat kita melihat dari posisi yang berbeda ya. Tadi gitu bilang berarti ada irisan-irisan ya dengan etnik-etnik Indonesia yang lain. Bahkan sebenarnya di seluruh dunia barangkali ya. Sehingga kita punya punya kosmogram yang sama dan berbeda sekaligus gitu itu ya. Karena dilihat dari posisi, dilihat dari geografi, dilihat dari tempat juga gitu itu ya. Iya, dari tempat juga mempengaruhi itu. Kalau kita ini kosmogram Batak ini yang diteliti oleh teman-teman Bandung P Institute ini kan baru-baru gitu ya, bukan baru-baru maksudnya ya belakangan gitu. Apakah sebelumnya itu di dunia yang lain itu udah lebih dulu mereka mempunyai kosmogram sendiri gitu itu ya? Iya, punya yang lebih dulu ya. Apakah merujuk ke sana juga itu yang sudah lebih dulu ada catatan kosmogramnya? Yang mana yang merujuk ini? Yang sebelumnya, misalnya ada misalnya di negara-negara yang lain,
bukan hanya etnis Indonesia, di belahan dunia yang lain. Yang lebih dulu misalnya, yang peradabannya itu lebih dulu dari kita, catatannya. Kalau merujuk ya, karena kan karena kan merujuk satu kan misalnya kayak merujuk misalnya kita kan kayak kayak merujuk kepada ini apa tadi lupa aku bilang apa tadi ya mengenai Merujuk kepada contohnya kayak misalnya fase bulan, misalnya kan kayak kalender ini kan kami konstruksikan itu karena kan dibilangnya fase bulan, kami pikirkan juga kalender-kalender yang menggunakan fase bulan juga. yang sebelumnya sudah ada gitu ya, yang sebelumnya udah ada. Sudah ada kayak Jawa itu kan fase bulan dipakai itu. Iya. Ya. Iya. Kalau ini itu apa sih kekayaan pengetahuan itu menurut itu apakah misalnya kosmogram Batak itu lebih sederhana daripada kosmogram suku Jawa gitu atau suku Sunda atau suku-suku yang lain? Apakah bisa melihat gitu itu? Apakah lebih sederhana daripada suku yang lain? Saya rasa mungkin mendekati juga ya, mendekati karena mirip juga karena itu tadi yang menggunakan istilah-istilah yang mirip itu. Saya rasa masih mirip itu. Saya rasa masih ada mirip-miripnya juga itu. Itu kalau kosmogram Batak ini ada itu kapan kita memilikinya itu? Kapan ada? Pengetahuan Parbinotuan itu maksudnya bisa kita baca atau pembacaan itu bisa dipahami itu kapan kita menemukan itu, bisa membaca itu kita kapan? Atau kapan kita sebagai masyarakat Batak mengetahui Parbinotuan tersebut? Kapan mengetahuinya? Iya. Belum dapat juga kalau mengetahuinya ya gimana kalau kurang tahu juga kapan diketahui ini ya masih belum. Maksudnya apakah kita pengetahuan kita ini yang sekarang ini kosmogram Batak ini apakah kita belakangan mengetahuinya, sementara misalnya etnik-etnik yang lain atau komunitas intelektual kuno yang lain itu udah lebih dulu mengetahuinya. Apakah kita belakangan mengetahuinya? Sudah lama itu kalau mengenai tapi kalau mengenai kosmogram, kalau mengenai pengetahuan ini sudah lama diketahui, sudah ada nih. Sudah ada. Ini. Maksudnya pembacaan terhadap pengetahuan itu apakah sudah lama juga? Ini sudah lama. Ini kan ada ini kan ada naskah Pogmesa ini ini kan ada naskah Pogmesa ini. Artinya kan memang orang bukan terlambat tahu, udah tahu, tapi mungkin kalau risetnya kalau risetnya sedang berproses di sini. Ya. Oke. Baik. Nah, ini mungkin yang terakhir ya itu ya. Sekarang tentang kita sudah mencatat tentang kosmogram Batak ini, kita sudah membaca, kita sudah tahu gitu. Apakah masih ada rahasia-rahasia yang belum berhasil kita temukan itu? Rahasia-rahasia lain, enigma dan lain-lain di kosmogram kita ini. Iya, mungkin bakal rahasia yang belum diketahui itu ya pertanyaannya. Ya, mungkin ada tadi yang terlupa saya menyebutkannya. Ada tadi terlupa kan mengenai tadi single tadi kebutuhannya kosmogram apa. Ini kebetulan baru ingat ini. Bisa ya kan penggunaannya kosmogram ini bisa dipakai untuk untuk pertanian gitu. Pertanian tentang pertanian juga bisa dipakai di situ untuk keperluan pertanian. Misalnya kan kayak misalnya bulan ini bagus makan anak bahkan kalau misalnya kayak misalnya nikah gitu ceritanya kan. Kondisi yang subuh gitu kan. Nah, nanti
bagaimana kalau ini juga termasuk juga mempertimbangkan bagaimana dengan nutrisi anaknya. Juga di situ juga disebutkan mengenai apa juga kan, mengenai itu juga mengenai apa namanya kalender ini hari yang baik untuk menikah dan seterusnya. Terus lagi Jadi itu ya itu juga mengenai apa itu yang apa namanya yang paling yang mau saya sampai yang perlu sampai apa mengenai DKTK-nya itu yang mengenai yang rahasia-rahasia itu. Misalkan kalau yang di artikel ini yang tulisannya Tuan Winkler menyebutkan bahwa apa namanya kadang kan sekarang kode-kode kalau bicara seperti ini memang kebanyakan apa namanya bicara tentang definition segala macam. Itu apa namanya kekecewaan dari dari penulis paper ini dari Winkler, dikatakan kami kecewa dengan Datu sekarang karena mereka memiliki ingatan lagi tentang masa lampau, dan pada Datu sekarang banyak menghabiskan waktu mereka untuk melayani ramalan. Ramalan. Padahal kan nggak itu aja, ada bisanya banyak pengetahuan yang lain. Padahal kan kalau kita bilang sebenarnya kalau apa namanya kan kita bacalah tentang turi-turian Batak itu, Datu ini sangat posisi sangat terhormat sebenarnya ini, terhormat. Karena dia karena dia yang punya apa namanya punya pengetahuan itu. Kalau kita bilang Datu itu ya saintis. Ya bisa bilang Datu saintis itu. Bisa. Iya betul ya, Nabisuk betul ya. Nabisuk. Kayaknya itu apa banyak pengetahuan. Misalnya kan berfungsi dia ada sebagai apa namanya sebagai tabib ya kan, jadi kita betul. Tabib, astronomer, teolog, dan apa lagi. Iya betul. Itu. Nah, tapi kalau jadi kalau di zaman sekarang kenapa itu? Kalau di zaman sekarang tuh Datu tuh apa ya, doktor lah gitu ya, seharusnya gitu ya. Nabisuk itu bijaksana, iya kan? Dia bisa ngelihat alam semesta dan manusia dan tumbuh-tumbuhan, kesehatan dan sebagainya itu melebihi dokter honoris causa gitu ya. Dia udah menempuh pengetahuan dan dia juga barangkali peka gitu ya, orang yang peka gitu. Tetapi menurut itu nggak tahu ya, di dalam ini saya gitu ya, kalau dengar kata Datu itu tuh kayak lebih banyak ke mystical-nya gitu ya, lebih banyak ke kayak dia itu seperti merenung gitu ya untuk mendapat wangsit gitu ya, bukan berdasarkan pembacaan, bukan berdasarkan pengetahuan yang kalau dilihat dari kosmogram kita ini. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan meditasi dia, semedi dia. Menurut itu gimana? Apa bisa diandalkan ini datu-datu kita sekarang ini? Memang itulah kita kecewaan Datu ini, Isa. Itulah kita dengan Datu mereka. Istilahnya kan kalau dia dapat informasi dari meditasi, entah betul yang disampaikan dari dari pembaca, dari dia belajar dia, atau itu yang ada itu yang ada di sejatinya. Iya betul. Nah, iya itu bisa mengacaukan ini ya, mengacaukan pengetahuan yang udah kita punya sebenarnya ya. Itu gimana itu? Kacau ya, betul-betul kacau. Jadi kacau lah. Yang memang kita sayangkan juga. Kan kita bilang naskah-naskah kita itu, naskah-naskah pengetahuan kita itu udah banyak diangkut ke Belanda sana. Ke Belanda, ke Jerman banyak sekali. Apalagi kan banyak, apalagi naskah-naskah itu tentang pengetahuan tentang obat-obat itu baik di situ. Misalnya kan kita sakit, kita berobatlah sakitlah kita. Berobatlah kita uang berapa? Padahal kalau kita punya obat kita sendiri, ya gimana tuh? Iya. Kita punya obat kita sendiri. Tapi itu gini ya, obat kita sendiri kan kalau di di kitab pengetahuan itu, di Parang-Binotoan itu berarti kan ada di alam. Dalam bentuk tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, sekarang
yang menjadi masalah kita sekarang adalah tumbuhan-tumbuhan itu tuh kita carinya setengah mati gitu. Mungkin hutannya udah nggak ada, sungainya udah kering gitu, lautnya udah nggak ada, daun-daunnya udah nggak ada, atau mungkin ada tapi itu sulit Jadi, dipakai gitu ya, atau sulit ditemukan gitu. iya, Nah itu menjadi masalah tersendiri juga bukan itu benar. ya pengetahuan itu. Jadi kalau aku dulu beberapa waktu lalu pernah jumpa ya dengan Pak Monangai Pospos ya, budayawan Batak ya. Beliau seorang malim. Nah, zaman dulu itu untuk membuat parfum gitu ya dan obat-obatan gitu ya, misal untuk sakit perut, untuk flu, untuk dan lain sebagainya ada gitu. Tanaman itu pun aku udah baru gitu. Tanaman itu sama sekali udah nggak ada lagi. Jadi itu hanya semacam memori aja gitu ya. Iya. Apa namanya kejayaan kita di masa lalu itu kita hanya mengetahui saja, tetapi sekarang udah nggak ada lagi. Kita Hmm. tidak melestarikannya gitu. Jadi itu yang aku tanya di awal itu apa yang concern dari teman-teman di Batakologi sekarang gitu dengan keadaan yang kita punya pengetahuan itu, tapi secara real kita nggak bisa mempraktekkan pengetahuan itu karena hilangnya hutan, karena hilangnya dan lain-lain gitu. Gitu itu. Ada komentar nggak tentang itu? Lebih riset kami karena apa mungkin di karena sains gitu ya. Di situ kami karena riset. Contohnya kan kemarin ada penelitian riset di sini yang meriset tentang apa? Meriset tentang struktur Dalian Natolu yang eratnya struktur kekerabatan Batak yang eratnya seperti jaringan protein. Ada juga di sini riset tentang geometri Goga yang seperti yang geometri tentang Goga yang geometri fraktal. Ya, Gorga. Nah, itu. Ya. Itu masih bisa ya. Jadi ada beberapa sebenarnya dari catatan tentang kosmogram Batak ini yang kita merasa bangga gitu ya, bahwa di masa lalu leluhur kita sudah berpengetahuan sangat tinggi gitu ya untuk menyelamatkan atau mensejahterakan manusia pada masa itu, pada waktu mereka hidup. Dan ada beberapa juga yang sudah hilang gitu itu ya, yang hanya tinggal catatan gitu berarti di kosmogram kita ini ya. Iya. Nah, yang untuk kalau misalnya yang sekarang ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Batakologi atau apa yang ingin mendorong apa ke komunitas Batak dengan dipublikasikannya kosmogram Batak ini? Apa yang ingin apa harapan teman-teman di Batakologi? Sebenarnya kalau harapannya itu tentunya dengan harapan kita tentang Batak ini sangat cukup banyak juga, banyak juga yang kita harapkan. Jadi selain apa kan ini kan baru ada kita kosmogram. Sebenarnya kita baikkan ini bukan apa, ada beberapa yang kita kerjakan juga masih dalam proses digitalisasi. Ada sejumlah workshop kemarin kan ada waktu itu yang di Jakarta International Stadium itu. Kami ada ngisi stand di sana untuk kami buat workshop di sana, ada workshop aksara Batak dan juga pernah juga sekolah di daerah Kelapa Gading itu juga pernah di High School Kelapa Gading itu juga kami bagikan di sana tentang aksara Batak yang ya itu kami bagi yang untuk itu kan karena anak SMP itu yang apa mudanya yang apa kami yang muda-muda aja dulu yang belum keras gitu ya banyak sebenarnya. Jadi dimulai dari kosmogram terus lagi beberapa workshop kami ini beberapa workshop yang udah pernah kami buat juga. Ya, ini sekarang ke pertanyaan terakhir ya. Tadi udah terakhir, sekarang yang terakhir lagi.
itu sebagai periset atau bergabung di Bandung P atau di Batakologi ini, itu sendiri merasa tertarik dengan budaya Batak gitu ya. Diawali dengan ketertarikan dengan budaya Batak begitu. Benar, tertarik ya. Tertarik ya gitu. Jadi ingin memperdalam gitu Batak di masa lalu gitu itu ya. Iya, seperti itulah. Iya. Kalau misalnya aku sebutin bahwa masa lalu adalah masa depan kita, gimana itu? Kita misalnya kalau yang kemarin itu ya di Bali Giratus Festival itu, kami kan ada tema Mulak Tubona gitu ya, kembali ke akar diri kita untuk kemudian kita melangkah di masa depan itu kita jadi lebih ajak gitu, lebih tahu diri gitu siapa kita ini. Nah, itu yang udah melihat kosmogram kekayaan pengetahuan kita di masa lalu ini. Kalau misalnya di masa depan dengan kita mengetahui identitas kita atau kosmogram atau kejayaan kita di masa lalu, apa masa depan kita atau apa masa depan komunitas Batak menurut pemandangan itu? Ya, menarik juga kalau itu bilang itu masa lalu kita adalah masa depan, itu menarik juga itu. Menarik juga itu. Kan itu apa orang tua kita bilang kan, itu dibilangnya mata guru kohasisian, mata guru hati muridnya. Nah, karena itu kan itu dari SD kita memperhatikan sekeliling, itulah menjadi jadi ilmu juga. Terus lagi harapan kami juga, tentu juga harapan kami jadi kami kan ada di Batakologi ini kan, kalau di unit kami ini di bawahnya Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Jadi kami juga berharap bahwa partisipasi generasi milenial di atas Perpustakaan Digital Budaya Indonesia menjadi salah satu peran penting untuk berkontribusi untuk sains dan teknologi. Jadi istilahnya melestarikan budaya tradisional dengan cara-cara yang tidak tradisional. Nah, inilah kutipan dari. Iya, itu yang mau aku tanyakan, itu apa artinya itu? Melestarikan hal yang tradisional dengan secara tidak tradisional? Ya, salah satunya dengan melestarikan budaya tradisional dengan cara-cara tidak tradisional. Salah satunya adalah dengan pendataan budaya. Kita punya teknologi nih. Nah, kita punya banyak teknologi, sudah kita punya. Melalui itu kita kita lakukan pelestarian itu, mendata kalau di situ. Dan melalui juga ada kegiatan-kegiatan kami yang lakukan, salah satunya adalah diskusi kami diskusi ini kami siapkan atau kami post, kami kirimkan di channel YouTube kami namanya Batakologi. Batakologi itu juga nama channel YouTube kita. Ada juga beberapa sosial media kami itu, tadi Instagram ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, kami bagi di situ. Itu tadi melalui diskusi, ada digitalisasi yang sedang berjalan, ada ekspedisi. Ekspedisi juga itu seperti melakukan kunjungan di sana. Nah, kunjungan salah satunya juga kami cobalah kunjungan kecil-kecilan lah, itu pernah coba itu ke Taman Mini Nasional, Taman Mini Indonesia. Kami coba kunjungan kecil-kecilan gitulah. Sebelumnya juga sih pernah juga ada ekspedisi yang sudah berjalan tahun 2012 itu mendata motif gogah yang dilakukan oleh tim kita juga di di sana itu kemarin Pak Fandi itu cerita itu waktu di Bali cerita data sejumlah motif gogah. Nah, itu juga itulah ekspedisi yang pernah dilakukan. Oke. Iya, oke. Mungkin masih banyak lagi ya. Fraktal-fraktal kain juga barangkali masih banyak yang perlu dilakukan ya itu. Masih banyak lagi, masih banyak lagi yang ilmu masih banyak lagi nih. Iya. Oke, semoga pengetahuan tradisional kita ini segera ya, semuanya itu kita bisa tahu nanti melalui Batakologi ya, dengan cara riset yang sedang dilakukan. Makasih ya Ito ya untuk obrolan pada sore hari ini. Ada penutup nggak untuk kosmogram Batak ini?
Oke, kalau kami tutup ini tentang ada satu kasih kesimpulannya bahwa ini kosmogram sebenarnya kan itulah gambaran kosmos dalam geometri. Karena akan katakan dari kata kosmos artinya jagat ya, jagat raya gitu, dan ada tertulis. Jadi ini merupakan catatan keteraturan yang digambarkan dalam pola periodik yang ditampilkan oleh benda-benda langit. Seperti matahari, bulan, planet, komet, meteor, dan rasi bintang lainnya. Keteraturan inilah yang ditampilkan dalam keteraturan periodisasi yang ditampilkan cakrawala tersebut menjadi landasan pemahaman waktu bagi peradaban dunia. Itu apa? Jadi dan semua ini dan ada juga menyampaikan ini tadi yang saya sebut tadi menggunakan kode-kode ya, seperti mitos, legenda, fabel dan seterusnya. Itu yang baik sebenarnya yang cukup menyelubungi apa ini pengetahuan ini. Jadi melalui ini kita coba kembali menyibak apa itu dicoba disibak kembali disibak itu apa namanya selubung rahasia-rahasia. Ya. Itu mau coba kembali disibak kembali melalui kegiatan kami yang kami lakukan di sini. Iya, makasih itu. Jadi semoga semua kegiatan ini akan terus melengkapi, membuka pengetahuan-pengetahuan masa lalu yang semoga itu membantu kita menjadi lebih bijak ya, masyarakat yang sekarang yang udah informasi yang seperti yang udah sangat banyak ini gitu ya. Dan semoga juga masyarakat Batak atau kita generasi yang akan menikmati hasil-hasil dari temuan-temuan dari teman-teman di Batakologi dapat lebih banyak lagi pengetahuan atau kekaguman kita kepada para intelektual di masa lalu. Itu Yuri, terima kasih teman-teman di Batakologi. Terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di diskusi berikutnya itu ya. Itu. Oke. Mau lihat Godang. Jadi. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir dan menyimak obrolan kita. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gorga Batak.